Shalom Sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kembali lagi kita teman-teman untuk mencerdaskan para polemikus dan umat yang sering sekali membahas tentang kekristenan seenak udel mereka. Kalau mereka dibahas, mereka baperan. Dan kali ini kita harus memberikan sebuah sedikitlah perlawanan supaya mereka bisa berpikir dan lebih cerdas, supaya mereka tidak sibuk membahas agama orang. Bagaimana tampilnya apologetik ini teman-teman? Kita dengar dengan lengkap, jangan skip supaya semua informasi lengkap. Ini dia videonya teman-teman. Ini bab tentang talak atau cerai. Ya. Siapakah di dalam Islam yang boleh diceraikan? Nih, perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi atau menopause. Di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Jadi untuk yang menopause 3 bulan, ya masa idahnya ya. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid atau belum dewasa. Sekali lagi, yang tidak haid atau belum dewasa ini yang belum haid, berarti anak-anak, betul? Bang Christian, Bang TV Laskar? Ya. Ya. Berarti anak yang belum haid atau belum dewasa ini boleh diceraikan, boleh ditalak. Nah pertanyaannya, sebelum dia ditalak apakah dia harus dinikahi? Kan otomatis dinikahi dulu, betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, berarti sebelum dia ditalak otomatis sudah dinikahi. Ya, jadi ini ajaran Islam yang boleh menalak anak yang belum haid atau belum dewasa. Jadi sudah jelas ya. Kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah anak di bawah umur? Nih. Ya, apakah sampai sekarang? Tapi di Indonesia diikutin nggak? Ikutin, tapi masuk polisi. Ya, saya puji mengikuti, tapi di penjara. Karena hukum syar'i itu nggak boleh ada di Indonesia. Apakah sampai sekarang diikutin? Sampai detik ini di negara Islam itu masih diikutin. Belum pernah dengar. Nih, yang dinasabkan kepada Imam Syafi'i. nih yang ngomong Ustadz ya. Bolehnya ayah biologis menikahi putri biologis. Asik kan ajaran Islam? Waduh, Pendapat ini ngeri. dinasabkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Katanya Imam Syafi'i berpendapat seperti ini. Dan akhirnya ada banyak orang-orang yang mengkritik pendapat ini. Bahkan sedikit menjelekkan Imam Syafi'i karena pendapatnya ini. Allah Ta'ala alam ya. Dikasih lagu bakso ya. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu ataukah tidak, tapi ini masyhur ya, masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena ada kaidah yang disebutkan di dalam mazhab Syafi'i bahwa sesuatu yang haram itu tidak menjadikan yang halal menjadi haram. Ya, pokoknya jelas ya bahwa menurut Imam Syafi'i seorang bapak boleh menikahi anak kandungnya. Hebatnya Islam itu loh. Makanya saya nggak mungkin mengikuti ajaran setan. Aduh. Ayo, siapa yang berani ngelaporin Ustadz tadi? Itu lagi viral itu. Ya. Ayo, inilah. Yang orang-orang India juga pun saya lihat ya, banyak yang kemudian menikah sama anak kecil ya, masih 6 tahun gitu. Jadi ya. gini Banyak ya, jadi sekali. gini, Bang TV Laskar, saya kasih dalil lagi. Kenapa Nabi Muhammad ya? Kenapa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur? Kalau mereka alasannya, oh ya kan Aisyah itu pintar bla bla. Itu tidak. Itu kan menurut ulama. Yang pasti karena itu ajaran Allah SWT. Sekali lagi, karena itu ajaran Allah memperbolehkan menikahi anak di bawah umur. Itu ada dalilnya itu ya. Coba sebelum saya bukakan yuk coba ini akar ini. Selamat sore. Ya selamat sore Islam. Selamat sore. Islam Kristen. Alhamdulillah Islam. Oke, puasa. Alhamdulillah ya puasa. Oke. Kewajiban puasa Ramadan ini sebulan penuh ya dilakukan umat Islam. Apakah juga dilakukan oleh Nabi Muhammad, junjungan panutan kekasih Allah? Ya jelas itu kakak. Oh iya, tahu dari mana kalau jelas kamu? Ya dari Al-Quran. Oke, di mana surat Al-Quran yang menuliskan ya bahwa memvalidasi Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh seperti umatnya? Silakan. Di Quran nomor berapa? Nabi Muhammad SAW itu kan membimbing. Sekali khusus lagi, untuk orang di Islam. mana Otomatis dia puasa. Oke, di mana tertulisnya? Aku ini lagi merantau kakak, tak bawa Ya, apa-apa. oke, turun ya. Ini ruang publik. Jadi kalau cuma ngomong aja, jadi ini bukan ke tempatnya, itu kamu di masjid.
Enggak, masjid itu pun tadi aku mau sekali bernarasi lagi sedikit di mana tentang tertulis bahwa tentang perkawinan Bang perkawinan Tivi, seorang Bang Tivi, ayah sama anak Bang itu Tivi, tidak ada di Islam itu kakak. Jangan Tivi, jangan ngomong macam-macam begitu kakak. Tak boleh Bang itu Tivi, kakak. Tak ada itu. Bang Laskar, ya, tolong saya dibikin moderator lah kalau boleh. Saya soalnya nggak mau ngabisin waktu saya ya. Ya, kamu tadi bilang, oh alasan nggak, saya handphonenya cuma satu, tapi mau menjelaskan yang lain. Ya, Neo. Sekali lagi ya, tentang menikahi anak kecil itu sudah tertulis di dalam Quran, ya. Bahwa di dalam Quran ajaran Allah SWT boleh menceraikan anak yang belum haid atau belum dewasa. Itu ada di Quran. Jadi kalau sudah diceraikan atau ditalak, berarti kan sebelumnya kan dinikahi. Ya. Kita lihat ya ayatnya ya. Bang Christian ini monitor nggak? Bang Christian? Bang Christian monitor? Ya, ini jaringan saya kurang bagus ya. Kedengaran ya? Iya, tolong. Oke, kedengaran. Ya, Tolong kalau bisa saya dibikin, cek 1 2. saya dibikin itu ya. Tolong dicocokkan Bang Christian ya. Ini tolong Ya, dicatat. saya nge-lag supaya nih, Bu. ada Saya tambahan. nge-lag tadi. Dicatat aja, dicatat ya. Kita lihat ya. Siap. Apakah Baik. ya? Apakah di dalam ajaran Islam ya memperbolehkan menikahi anak di bawah umur yang dilakukan Nabi Muhammad? Kita lihat. Tolong divalidasi, diverifikasi pakai dalilnya Bang Christian ya. Kita lihat. Ini Quran atau buku togel? Quran ya. Kalian juga buka, jangan malas di bawah. Ya. Ini bab tentang talak atau cerai. Ya. Siapakah di dalam Islam yang boleh diceraikan? Nih, perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu. Jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Jadi untuk yang menopause 3 bulan, ya masa idahnya ya. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid atau belum dewasa. Sekali lagi, yang tidak haid atau belum dewasa ini yang belum haid, berarti anak-anak, betul? Bang Christian, Bang TV Laskar? Ya. Ya, berarti anak yang belum haid atau belum dewasa ini boleh diceraikan, boleh ditalak. Nah pertanyaannya, sebelum dia ditalak, apakah dia harus dinikahi? Kan otomatis dinikahi dulu, betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, berarti sebelum dia ditalak, otomatis sudah dinikahi. Ya, jadi ini ajaran Islam yang boleh menalak anak yang belum haid atau belum dewasa. Jadi sudah jelas ya. Kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah anak di bawah umur? Nih, ya, apakah sampai sekarang? Tapi di Indonesia diikutin nggak? Ikutin, tapi masuk polisi. Ya, Syekh Puji mengikuti, tapi di penjara. Karena hukum syar'i itu nggak boleh ada di Indonesia. Apakah sampai sekarang diikutin? Sampai detik ini di negara Islam itu masih diikutin. Sekali lagi, sampai detik ini, ya, menikahi anak di bawah umur itu masih dilakukan. Kita lihat buktinya ya. Tolong narasi dulu Bang, sudah dicatat ya tadi dalilnya ya. Di dalam At-Talaq 3 sampai 5 tadi ya. At-Talaq ayat 5. Ya. Kita lihat apakah negara Islam ya masih melakukan ya untuk menikahi anak di bawah umur ini. Kita buktikan ya. Ya. Jadi memang karena diperbolehkan menceraikan atau menalak anak yang belum haid atau belum dewasa, berarti sebelumnya dia sudah dinikahin. Ya, semua tertulis, cuman yang sayangnya teman-teman Islam ini kebakaran jenggot kepanasan, nggak pernah baca Quran, makanya nggak tahu. Kalau saya, karena saya baca, makanya saya keluar. Sekali lagi, mereka karena belum baca, nggak tahu kepanasan. Ya, karena saya baca, ya nggak mungkin saya ngikutin ajaran ini. Boleh menalak, menceraikan anak di bawah umur atau belum haid. Itu Quran yang bilang, bukan saya. Ya, kita buktikan. Apakah sampai sekarang dilakukan menikahi anak di bawah umur? Yes. Kita lihat ya. Coba Mak Rusmi suruh tunggu dulu, suruh mute. Kita lihat. Ya. Apakah di negara Islam masih menjalankan ya? Taris yang betina Menikah apapun anak. aja. Iya, Turunkan dulu aja. sebentar Bang ya. Ya. Kita lihat ya. Tolong dibesarkan. Ya, Ya. sebentar Bang. Bodong. Ya, kita nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Kita butuh yang punya kualitas ya. A runner who dreams of going to school and becoming a teacher applies makeup. A
favorite pastime for little girls, but Pawana knows she is preparing for what awaits her. My father has sold me because we don't have bread, rice, and flour. He has sold me to an old man. The white-bearded man who claims he's 55 years old comes to collect her. Ya, He's bought Pawana for dikasih mas kawin ya. Afghanis, just over $2,000 US. Tuh dijual, dibeli. Covered up, Pawana whimpers as her mother. Astagfirullahaladzim. This is your bride. Please take care of her, says Pawana's father. Of course I will take care of her, replies the man. His large hands grab her small frame. Pawana tries to pull away. Udah dibawa As he sama carries her suaminya. only bag of belongings, Ya. she again resists, Ya ampun. digging her heels into the dirt. Ya, But 9 it's tahun futile. ya kepada laki-laki umur 54. Of this small Jangan bilang nggak ada, masih dilakukan di negara Islam. Cuma di Konoha nggak mungkin boleh. Namanya pedofil, ditangkap polisi. Di Konoha memang nggak bisa. Seorang saya puji 2 kali melakukan itu. Kalian share ya, menikahi anak di bawah umur. Nggak boleh di Konoha. Tapi di negara Islam sampai detik ini, tuh buktinya. Ya, karena apa? Karena ada ayatnya. Ya, surat At-Talaq tadi. Surat 65 ayat 5, ayat 4 tadi, 4 dan 5. Ya. Jadi makanya karena kalian tidak pernah baca Al-Quran, kalian kaget. Di Islam memperbolehkan menikahi anak di bawah umur. Karena tadi didalil dalam Quran, boleh menalak atau menceraikan anak yang belum haid atau belum dewasa. Clear kan? Betul nggak Bang Laskar? Sesuai dalil tadi. Oke, Iya. kita naikkan dulu Bu ya. Ya, silakan. Kita naikkan Pak Makhrus tadi, Makhrus Ali. Ya, mudah-mudahan tidak keluar-keluar ya, tidak menghujat. Iya, Pak Cruz, Islam Kristen? Kristen Islam dong. Islam, oke. Puasa? Puasa lah, orang Islam Oke. wajib puasa. Pertanyaan saya, betul nggak Nabi Muhammad, junjungan kalian, menikahi anak di bawah umur? Siapa? Loh, kamu nggak tahu? Iya, siapa? Kamu saya tanya, Siti Aisyah dinikahi Nabi Muhammad umur berapa? Umur 9 tahun. Oke, hah? Di mana 9 tertulis tahun. bahwa dinikahi umur 9 tahun? Di mana dalilnya? Di Sirah Nabawiyah. Silakan dibukakan, tolong dibesarkan dia, karena ini ruang publik. Jadi setiap narasi harus dipertanggungjawabkan, punya dasar. Silakan, Oh iya dong. silakan, Apa salahnya? Melanggar aturan Ya, agama silakan juga Bang, enggak? silakan dulu Bang. silakan. Sedangkan dulu datanya. Silakan. Saya ini supaya kita belajar Bang. Saya juga pun belajar. Nanti saya catat. Ayo. Coba surah Nabawiyah di mana? Sirah Nabawiyah. Iya, halaman berapa? Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah. Iya, halaman Ya, berapa? silakan Bang, ditunjukkan Bang, ditunjukkan datanya Bang. Gimana aku mau nunjukin ini? Hmm? On cam Udah, aja belum kamu- bisa. Oke, kamu turun dulu aja ya. Bu, ini bukan kelasnya, jadi kita nggak bisa paksakan Bang Laskar ya. Karena ini Komal Kenapa berdalil. Ya, ini bukan ini ya teman-teman ya. Ini bukan di masjid. Kamu boleh bernarasi, tapi ingat, saya akan tunggu narasi kamu itu dasarnya di mana. Tuh kalau ketemu saya begitu. Ya. Oke, Edi Rianto. Edi Rianto. Ya, Sagittarius naik. Halo Bang. Ya, Edi Rianto, Iya, ya, Islam Kristen. Islam. Oke, apakah betul Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur? Iya, betul. Oke, umur berapa? Umur 6 tahun itu. Ya, berarti betul ya. Ya, betul. Ya. Terus, Ya, apakah terus. pantas seorang junjungan menikahi anak di bawah umur? Apa faedah dan pergunanya itu menikahi anak di bawah umur? Boleh saya jelaskan? Silakan, asal berdalil ya penjelasan kamu. Siap, siap. Iya. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah itu anaknya Abu Bakar itu ya. Yes, betul. Yang saat itu sekitar umur berapa? 6 sampai 7. 7 ya, 6 7 lah sekitar itu. Mm-mm. Namun pernikahan tersebut tidak dikonsumsi sampai Aisyah itu berumur 9 tahun ya. Yang saya tahu itu ya dari ajarannya. Terus dalam konteks budaya apa itu di Arab sana itu pada saat itu pernikahan dengan anak di bawah umur itu tidak dianggap tidak dianggap gimana ya, sesuatu yang tidak etis gitu zaman dulu. Berarti etis. Tidak dianggap tidak etis ya. Oke, kamu tahu dari mana? Kamu baca di mana itu, Mas? Karena ini ruang publik ini, ya. Saya tidak izinkan bernasi. Oke, kamu baca di mana bahwa zaman dulu di sana itu menikahi anak kecil itu bukan tidak etis, berarti etis. Di mana itu kamu tahu? Kamu bacanya? Saya pernah baca dulu. Iya, Makanya saya di ingat. apa? Rujukanmu di mana itu? Ada, saya dulu baca dulu. Ya. Sekarang harus tunjukkan karena harus valid. Ini ruang publik. Oke, saya tunjukkan di mana ya. Saya cari Silakan, dulu. saya tunggu. Bentar ya. Ya, Gimana tadi pertanyaannya?
Duh, kamu bisa menjawab kok, kamu bingung sama pertanyaan saya lagi tuh loh. Terus kamu jawab apa tadi? Ya yang tidak etis tadi ya. Loh, kamu yang ngomong tidak etis, bukan saya loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu tahu dari mana bahwa itu etis atau tidak etis itu? Ya kan itu. Ya, makanya saya jawab, saya ingat saya pernah baca gitu. Iya, di mana? Dibaca di mana? Nah, ya saya carikan. Ya silakan, saya tunggu. Ingat ya teman-teman Islam, ini ruang publik. Ya. Jadi ini bukan di masjid atau tempat pengajian kalian bernarasi liar. Ya, harus dipertanggungjawabkan dan harus ada dasarnya narasi kamu. Bang Laskar satu-satu, kalau belum masuk masih lama ganti yang lain, turun dulu, suruh valid dulu di bawah. Jadi, Nanti dulu Bang ya. Cari yang valid, kalau sudah di atas harus valid narasinya. Ya, sekali lagi, ini ruang publik, nggak apa katanya, ya, sepertinya, mungkin, nggak bisa begitu, harus valid. Ya. Ya, Yon. Mas Yon. Halo Mas. Yo. Ya, gimana Bang? Islam Kristen Bang. Apa itu? Aduh, ketiduran aku siap. Nanti turunin aja, kipasnya itu berisik. Gue Bang turun aja gue Bang. Gimana ketiduran nih? Aduh. Coba dicek Bu Aisyah kalau sudah jadi moderator. Oh iya. Sebentar. Oke, banking Ya, kenapa? Nang. Oke, Islam Kristen. Islam. Oke, ya semoga kamu bisa bantu temanmu. Betul nggak Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur? I don't know. Hah? Setahu I don't saya orok disembah. Hah? Kalau model-model SDM rendah yang sampah ya jangan ketemu saya ya. Maaf, saya agak sombong di sini. Ya, karena kualitas saya berdalil. Ya, saya harus sombong di situ. Ya, tapi kalau kualitasnya di bawah keset Dari saya, tadi maaf. memang dia Iya. komentar model begitu. Jadi dia mau lepaskan saja karena harus bisa selalu mengaktifkan dia punya itu. Ingat ya teman-teman. Dia punya. Saya izinkan kalian bernarasi. Ingat, narasi itu punya dasar karena ini ruang publik, ini bukan di masjid. Ya. Bu Aisyah kalau buat akun baru itu pakai nomor yang sama? Saya pakai email. Oh, daftarnya pakai email gitu. Jadi Iya, ada pilihan. bisa beberapa akun ya? Nah, justru yang di handphone saya ini cuma 8 maksimal. Justru kalau ada yang 10-15 saya mau cuman udah nggak bisa. Maksimal punya saya 8. Dan pernah kan saya 15-15 itu 2 handphone tuh nggak bisa. Gara-gara di banned. Oh gitu. Saya pikir pakai nomor yang sama kah atau pakai nomor Nah, email yang saya sama? nggak pernah pakai. Saya pakai email aja, bikin aja email. Baik. Silakan. Ahmad. Ya, Bang. selamat siang, Pak. Islam Kristen. Iya, selamat siang. Ya, saya seorang Muslim. Mbak Isa. Pelan, santai, oke, Oke, pelan. kamu menyatakan Mbak Isa. Iya. Mbak Isa. Ya. Mbak Isa, kan kita Kamu berdalil seorang ngomong ya. Muslim. Sebentar, kamu kan Muslim. Oke, Ya. siap. Sesama Muslim itu bersaudara nggak? Iya, kita berdalil ya, Mbak ya. Iya, oke, sesama Muslim bersaudara. Berarti betul bahwa Ahmad Fahmi bersaudara dengan Firaun karena Firaun seorang Muslim. Oh, iya. Betul? Mau bahas ini nih, Mbak, masalah Betul? menikah tadi, Enggak, Mbak. itu dulu, betul itu dulu. Kamu Loh, sama kok kabur? Firaun bersaudara. Betul? Tadi bahas Betul? menikahi umur 6 tahun. Iya, di awal aja saya mau tanya dulu, kamu nggak bisa, ya? Kenapa sih kalian ini anti kalau dibilang saudara sama Firaun? Padahal di depan kamu ngomong seorang Muslim. Saya tanya, sesama Muslim bersaudara? Iya. Begitu saya bilang, oh berarti sama ya. Kamu sama Firaun bersaudara. Langsung lupa ingatan. Iya. Gimana sih kalian ini? Katanya bersaudara ngaku. Begitu saya bilang, berarti sama ya sama Firaun. Karena Firaun juga Muslim. Aduh. Iya, dan? Iya, mana, Bu? Islam Kristen? Islam. Betul nggak Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur? Enggak betul, Bu. Itu Nggak hadisnya betul. lemah. Oke, Siti Aisyah dinikahi umur berapa? Itu sekitar
18 tahun. Oke, tolong tunjukkan dalilnya sekitar 18 tahun. Tolong dibesarkan Bang Dian. Tarik aku besarkan ya. Teman-teman, kita punya ilmu baru bahwa dan MFR ya menyebutkan Aisyah dinikahi 18 tahun. Silakan dalilnya di mana? Itu di ini. Dalam hadis disebutkan bahwa Hadis apa? Buka kameramu, di hadis mana? Hadis banyak. selisih umur. Sekali lagi. Hadis banyak. Hadis apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad. Yang mana hadisnya? Ini ruang publik, ini Di bukan kitab masjid. Silakan. Ibnu Katsir di kitabnya Bidayah wa Nihayah itu disebutkan Dibukakan. Ibnu Katsir Asma kakaknya halaman kan berapa? dengan Aisyah Silakan. itu 10 tahun. Sekali lagi, Ibnu Katsir halaman berapa? Asma itu wafatnya kan Ya, saya nggak butuh congormu di sini. Saya butuh validasi data. Ya, kalau kamu bilang 18 ilmu baru, kalau memang itu validasinya itu benar. Ilmu baru buat saya. Jangankan kamu, Ustadz Asta sampai detik ini, yang namanya Asta itu ya, saya kejar terus. Karena narasi dia itu berapa? 17 tahun. Sampai detik ini Ustadz Asta mesti lari-lari ketemu saya. Saya orangnya nggak bisa kamu bernarasi, saya ikutin. Ya, kok kamu Ustadz Asta itu bilang 17 tahun, saya tunggu sampai sekarang, ngilang terus sama saya. Ingat ya, ini bukan di masjid. Congor kalian yang mangap-mangap itu nggak pakai dalil nggak apa-apa. Ya, makanya baca, belajar. Jangan mau kata Ustadz bohong, dibohongin mau. Ayo. Oh ya, Edi udah dapat ya dalilnya. Ya, sudah dapat Edi dalilnya? Iya Bu. Sudah dapat? Iya, itu saya ingat itu, baca saya tuh di buku History of Arabic itu. Apa itu? Itu buku yang menceritakan kisah-kisah orang Sekarang Arab. pertanyaan saya, ya data primernya Islam itu dari mana? Gimana? Ya, data primernya itu kok buku orang Arab? Saya tanya, ya, kamu baca dari Tadi kan kamu cari data historinya mana? Ya saya tunjukkan. mana? Coba bukakan. Ya ada di buku. Di buku apa? Ini bukunya. Ini bukunya. Nah, ini bukunya. Ibu silakan beli. Oke, Bu. Terus baca. kamu lihat. Ini karangan siapa, tahun berapa? Terbitan tahun berapa? Silakan buka. Ini ruang publik. Gimana? Ini karangan siapa? Terbitan tahun berapa? Silakan. Ini ada di HP. Saya enggak punya bukunya. Saya pernah baca di situ. Ya. Kalian ini data primernya yang benar itu, ya, karangan atau hadis atau Quran sih? Kalau baca itu yang benar-benar yang berfaedah. Baca kok itu. Baca itu hadis, Quran gitu loh. Ya. Nah, kamu nggak bisa kok baca, kamu nunjukkan itu, tunjukkan karangan siapa, tahun berapa. Ya diturunkan lah, kelas kamu kelas nggak jelas gitu dalilnya. Ngabisin waktu soalnya. Tanya kayak sama Ustadz, kalian ini punya teleponnya Ustadz nggak sih? Tanya WA gitu loh. Ya. Ya, Jordi, Islam Kristen. Islam Kristen. Islam. Oke, Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur, betul atau enggak itu? Ya betul, 6 tahun. 6 tahun. Terus apa faedah dan manfaatnya Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur? Di dalam Quran tidak ada larangan, dalam Bible juga nggak ada larangan. Ya. Siapa bilang di dalam Quran? Memang di dalam Quran kan memang memperbolehkan, ya, menceraikan anak yang belum haid atau anak yang belum dewasa. Dan memang ajaranmu. Kan tadi saya sudah tunjukkan. Ya, pertanyaan saya, manfaatnya apa menikahi anak di bawah umur? Itu loh. Apakah pantas disebut junjungan itu? Panutan itu? Itu kalau di Indonesia kan sudah ditangkap gitu. Gimana sih? Darat lain. Iya, mau bertanya apa? Puasa. Islam Kristen. Islam. Oke, kamu pengikut Muhammad? Aku pengikut Yesus yang anak Bunda Maria, bukan pengikut Yesus yang di mana ada tertulis bahwa apa Islam itu pengikut Yesus? Iya, karena kamu goblok. Ya, sudah malu sama Islam.
Nih lo baca nih dalil ini yang gede-gede ini. Umatnya disuruh menahan nafsu, ya. Junjungannya yang doyan ngewek itu, ya, cipok-cipokan. Makanya saya tinggalkan. Saya nggak mungkin mengikuti junjungan yang kayak gini nih. Nih kelakuannya. Makanya sampai detik ini kalian nggak bisa menunjukkan di mana validasi nabimu itu sebulan penuh. Ya kan? Iya Bang TV. Iya, aku tadi tinggal sebentar Bu, ada urusan. Iya, silakan lanjut. Silakan. Iya, ya. Aduh, ustadznya dong dipanggil, ya. Jangan kamu, ustadzmu panggil. Ini nggak ada ilmunya super ini. Ya. Ayo teman-teman, ya, bagaimana kalian bisa mengikuti junjungan panutan, ya, yang seperti ini, ya. Oke, saya kasih waktu, saya kasih kesempatan ya naik yang ketiga ya, tapi kamu harus kondusif ya Edi ya, berdasarkan dalil. Oke, Edi Rianto, 3 kali kamu naik. Ya, kalau puasa itu menahan nafsu nggak? Halo. Puasa menahan nafsu betul? Puasa saya nggak mau ngabisin waktu. Saya kasih kesempatan kamu yang ketiga. Puasa menahan nafsu betul? Itu tadi ada di buku. Puasa menahan nafsu betul? Enggak, itu tadi loh, dijelaskan. Minggat kamu. Kamu bawa dalil-dalil nggak jelas kok. Kamu bawa sini fisiknya, ya. Ini loh, ya. Itu yang dilakukan bagindamu itu. Umatnya disuruh menahan nafsu, ya. Bagindanya itu malah ngumbar nafsu. Ayo naik Ari. Ya. Ini, baca ini. Dalil yang di atas ini loh, kamu tunjukkan sama ustadz-ustadzku, berani nggak? Ya. Kita lihat yang berikutnya ya. Silakan naik yang bilang palsu. Ya, Misnal. Ya, halo, selamat siang. Selamat sore di sini. Islam Kristen. Ya, selamat sore juga ya, nggak apa-apa. Selamat sore di sini siang, nggak apa-apa. Ya, itu kan beda Islam, saya Islam, Muslim. Pengikut Muhammad. Oke. Betul, mengikut Muhammad. Oke, apakah kamu baca perintah-perintah Nabi Muhammad? Kalau bacanya sih baca, tapi tidak semuanya saya baca gitu, tidak menguasai begitu semua gitu. Oke, apakah betul di dalam Islam itu boleh membunuh? Kalau memang di aturan di umat Islam itu tidak boleh saling membunuh, saling menghujat, itu tidak boleh. Pertanyaan saya pelan-pelan, apakah di dalam Islam baik pengajaran perintah Muhammad dan perintah Allah boleh membunuh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau misalkan ada pengajaran Muhammad memerintahkan membunuh gimana? Ya, kalau misalkan ajaran Nabi Muhammad itu saling membunuh, berarti itu sudah menyalahi aturan, begitu aja. Sekarang saya tanya gini poinnya, kamu tahu nggak ada ajaran Muhammad ya kalian diperintahkan untuk membunuh? Tidak ada. Tidak ada. Kalau misalkan ada gimana? Kalau misalkan ada, berarti itu aja umatnya tidak tidak menyalahi aturan, menyalahi perintah. Ibaratkan sampean, saya saja. Saya tanya ke kamu kok kesakitan. Kamu tahu nggak bahwa Muhammad itu mengajarkan memerintahkan kalian membunuh? Itu tahu nggak? Ya tahu lah, tidak boleh lah. Loh, kok tahu tidak boleh gimana sih? Nah, iya kan tidak boleh. Di mana? Tidak boleh, maksudnya tidak boleh. Di mana dalilnya Muhammad memerintahkan dilarang membunuh? Di mana? Nggak usah dalil, itu ada. Dalilnya nggak usah dalil. Ya ada kamu dalilnya. Kamu di masjid nggak boleh di koma sini. Kalau nggak pakai dalil di masjid, jangan di sini. Ini bukan masjid. Udah jelas ya, orang yang bertarasi tidak perlu pakai dalil jangan di sini, di masjid, di tempat pengajian, karena ini ruang publik harus pakai dalil. Ya, masih ada yang pinter, tapi yang harus pakai dalil ya. Ya Aji. Siang. Islam Kristen. Siang. Selamat sore. Islam Kristen Haji. Sore. Islam. Betul. Oke. Puasa. Oke. Apakah Nabi Muhammad juga puasa seperti kalian sebulan penuh? Puasa. Kamu tahu dari mana? Ya dari Sirah Nabawi. Sirah Nabawi ya, halaman berapa? Silakan. Sirah Nabawi itu Pak. Nanti Pak ini mau menanggapi. Turun. Ya, kalau di atas langsung jangan nanti turun. Saya kasih kesempatan turun ke atas, bawa dalil yang sudah valid. Ya. Supaya kalian belajar, ini sekali lagi bukan masjid atau tempat pengajian yang nggak butuh dalil.
ini ruang publik ya, yang butuh validasi data supaya bukan cuma saya, kamu dan host. Kita bukan cuma bertiga di sini. Di sini ada yang nonton 200 orang. Karena ini ruang publik. Ya. Jadi harus punya dasar narasi itu. Itu yang kita butuh. Validasinya di mana. Dan harus ditunjukkan di komal publik. Ya. Seperti saya nih nunjukin data. Ya. Kamu bikin rekaman. Terus kamu bikin VT supaya satu dunia tahu yang dilakukan baginda Muhammad itu di bulan puasa ngapain dia. Berani nggak bikin VT? Supaya dunia tahu dalil ini doif atau sohi. Saya tunggu dari kemarin-kemarin katanya mau ngerekam. Ayo dibikin VT dalil ini, berani nggak? Supaya satu dunia tahu. TikTok ini kan satu dunia. Kenapa kalian nggak bikin VT dari kemarin-kemarin? Tapi nanti saya rekam, tapi nggak bikin VT. Pantas nggak seorang junjungan, seorang tokoh, seorang panutan di bulan puasa malah cipok-cipokan? Kalian kan nggak pernah baca, kalian kan nggak pernah dikasih tahu sama ustadz dan ulamamu nih, sama ustazah. Kenapa ditutupin ayat-ayat ini? Kalau misal, nggak apa-apa, cium-ciuman boleh, kenapa kok tidak disampaikan ke kalian ini sama ustadz dan ustazah? Ayo, kalau saya menghujat, di mana menghujatnya? Saya menunjukkan dalil kok menghujat. Sayangnya kalian kepanasan, kalian nggak pernah baca. Ya, ayo dibikin VT nih, dilaporkan. Kaget kan kalian? Nggak pernah tahu kan? Karena nggak pernah dibacakan dalil-dalil ini. Cuman satu dalil, no. Kita buka lagi ya. Aduh, kalian ini ya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad di bulan puasa? Apakah ada dalil lainnya? Tunggu ya. Sambil menunggu yang lain naik ya, kita bukakan dalil lainnya. Yang dilakukan Nabi Muhammad di bulan puasa. Kasihan kalian ini ya. Ngaku-ngaku pengikut Muhammad, nggak pernah tahu apa yang dilakukan nabinya di bulan puasa. Lucu kalian ini. Selain cipok-cipokan di Musnad Ahmad, apa yang dilakukan? Ya, nah ini kan kasihan. Ya, hadis-hadis ini nggak pernah ditunjukkan sama ustadz dan ustazahnya di waktu puasa. Heran saya. Kenapa ditutupin hadis ini? Ayo di screenshot, jangan malas, tunjukkan ke ustadz. Ya, judulnya aja udah ini. Aisyah berkata, Nabi ya wasallam mencium dan mencumbu istri-istrinya. Sekali lagi, Nabi menciumi dan mencumbui istri-istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Ini loh. Kenapa nggak ditunjukkan sama ustadz dan ustazamu? Kalian disuruh menahan nafsu, ya? Tapi junjunganmu nggak tahan ngaceng. Ini saya menghujat. Ada yang sudah rekam belum? Saya suka kalau direkam, yang penting dalilnya tuh masuk. Karena kalian nggak pernah baca kan? Kalian nggak pernah ditunjukkan kan dalil-dalil ini, padahal ini bulan puasa. Umatnya disuruh puasa, kata Aisyah, ya, nabinya ngapain ini? Ya, mencium dan mencumbu istri-istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Gimana ini? Bukan waktu buka puasa ya, sedang berpuasa. Sudah 2 dalil yang saya tunjukkan. Mau lagi nggak? Asal ada yang ke atas. Ayo. Ya. Pertanyaan saya, kenapa Ustadz dan Ustazah tidak pernah menunjukkan dalil-dalil ini? Sahih Bukhari itu bukan cuma satu. Ya, kalian baca. Ya, tulis nih. Di Sahih Bukhari 1792 sampai 1796. Ya, 1835. Sahih Bukhari 3940. Banyak loh. Kalian akan ketemu nanti. Kenapa sama Ustadz itu nggak pernah dibukakan itu hadis Bukhari itu? Ya, kalian kepanasan, kalian kesetanan karena kalian nggak pernah baca, makanya nggak jujur sih. Kalian baca nggak itu? Dan pertanyaannya, bagaimana kalian tahu sementara Ustadz tuh nggak pernah nunjukin dalil-dalil itu? Sahih Bukhari itu ada banyak, kurang lebih 15 dalil. Ya.
Umat Islam diwajibkan menahan nafsu, tapi bagindanya ini dalil cipok-cipokan, isep-isepan. Pantas nggak ini? Ini baca nih, saya sudah garisin merah itu. Pantas ini dibikin namanya junjungan. Makanya saya tinggalkan junjungan kayak begini, saya tinggalin. Ya, buat yang di bawah, Bu Aisyah, seorang suami mencium istrinya, apa salahnya? Permasalahannya waktu puasa, menurut kamu. Ya, pakai otak warasmu. Waktu puasa boleh nggak isep-isepan lidah, ini mengkulum-kulum lidah? Cium-ciuman, cumbu-cumbuan seperti hadis Bukhari, boleh nggak? Jujur kalian. Katanya suruh menahan nafsu. Ya, saya naikin kamu Griff. Ya, kita lihat ya kualitasnya Arab yang suka ngeyel ini. Oke, Nabi Muhammad menjalani puasa sebulan penuh tidak? Sekali lagi, apakah Nabi Muhammad menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh? Griff, kamu dibawa aja, kamu di sampah. Ya, kamu cuma mau nge-report itu. Ya, mau sama bininya, mau sama suaminya, saya nggak tanya di situ, pertanyaan saya. Terus kalian disuruh menahan nafsu, itu nafsu apa? Hah? Apakah pantas lagi puasa isep-isep lidah, kulum-kulum lidah? Pantas nggak? Jujur kalian jawab. Pantas nggak itu? Kalian aja nggak mau jujur. Ya, demi si baginda melakukan ini, otak waras kalian hilang. Coba kalau orang lain di rumahmu, ada yang lagi cium-ciuman di siang bolong, demo kalian. Di rumahmu aja, anakmu, ya misalkan sudah berumah tangga, tapi ketahuan kamu cipok-cipokan, kamu marah nggak? Lagi puasa mereka cipok-cipokan? Ayo, munafik kalian itu, ya. Tapi begitu dalil menunjukkan bagindamu, otak warasmu hilang. Ya. Pertanyaan saya, kenapa diwajibkan menahan nafsu kalau memang boleh cipok-cipokan? Ya, yang tadi malah mencumbu-cumbu istri-istrinya di bulan puasa. Ini pantas dijadiin junjungan, makanya saya tinggalkan. Kalian kan nggak pernah baca sih. Kalian kan sukanya dengar berita-berita hoak tentang baginda. Kalau saya baca langsung. Makanya kalian nggak pernah bisa menunjukkan di mana Nabi Muhammad menjalankan puasa sebulan penuh. Nggak ada dalilnya. Karena apa? Karena dia nggak bisa nahan burungnya ngaceng. Ya, nggak bisa sebulan puasa karena dia tukang ngaceng. Ini kan karena ngaceng ini. Yang puasa menurut baginda tuh yang puasa bulan dan harinya, tapi burungnya nggak bisa disuruh puasa. Jelas ya? Burung yang nggak bisa puasa, bulan harinya puasa memang Ramadan. Ya. Orang Jawa bilang itu ya, dulu kalau saya ingat ya, otaknya isinya encu-encuan ini, orang satu ini. Ya. Makanya nggak bisa puasa, makanya nggak pernah dapat kan dalil bahwa baginda menjalankan puasa sebulan penuh, nggak ada. Tapi kalau ada saya terima kasih, makanya saya tunggu. Umatnya disuruh nahan puasa, ya, junjungannya malah cipok-cipokan, cumbu-cumbuan, isep-isepan. Gimana nih? Coba bantai ini dulu. Pantas nggak itu isep-isep kulum-kulum lidah itu? Oke, teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video atau diskusi dari awal hingga akhir dengan tampilnya para polemikus menghadapi apologetik Kristen, khususnya yang baru muncul dan memberikan sanggahan-sanggahan dan data-data yang menarik? Ya, kiranya dapat membuat para polemikus atau ustadz-ustadz yang selama ini doyan membahas kekristenan itu lelah berpikir, karena ada banyak orang yang memahami kitab suci mereka dan juga membaca literatur mereka, hadis-hadis mereka yang mungkin selama ini mencoba untuk ditutupi mereka kepada para umat. Ya, begitulah keadaannya.
Ya, kalau mereka membahas kekristenan kan suka-suka mereka, aman, bahkan itu dakwah, ya kan, dakwah gitu. Tetapi kalau Kristen yang bahas Islam, oh jangankan, langsung besok sudah berbeda kalimat kawan-kawan. Tetapi tidak masalah, di zaman internet ini, secanggih ini, maka akan banyak orang yang akan dicerdaskan melalui internet. Dan itulah yang akan kita nantikan terus-menerus melalui para apologetik yang tampil di media. Dan saya berharap kita semua dapat mendukung mereka teman-teman, sehingga ada banyak orang sampai ke bilik-bilik rumah, pondok-pondok pesantren, masjid-masjid. Alkitab juga sudah dibahas. Karena apa? Karena ustadz-ustadz mereka juga membahas Alkitab. Ya meskipun salah gitu ya kan, atau menafsirkan secara salah, ya kita percayalah bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja luar biasa untuk menyadarkan dan mencelikkan mata hati nurani mereka, sehingga mereka dapat mencari tahu sendiri, lalu men-searching lah gitu ya kan, sehingga mereka dapat menemukan sang kebenaran yang mereka nanti-nantikan, atau yang dunia nanti-nantikan, yaitu Kristus Yesus. Oke teman-teman, kalau kita belajar data ya, kalau kita belajar agama, atau kalau kita belajar kitab suci, supaya memastikan kitab suci itu benar-benar bagus, bertanggung jawab, dia harus sesuai fakta sejarah, begitu. Karena kalau beragama hanya modal klaim, itu sulit dibuktikan teman-teman. Itu sulit dibuktikan, dan itu sudah terjadi berulang-ulang di berbagai agama yang ada, begitu ya, atau keyakinan-keyakinan yang ada. Mereka ngeklaim bahwa ada nabi yang datang dan membawa surat, begitu ya. Tetapi kalau misalnya dibuktikan melalui arkeologi, bahkan sejarahnya, nah ini tugas berat bagi orang yang menganutnya. Maka kalau ada orang yang mencoba kritis untuk memahami agamanya, biasanya itu tidak lama teman-teman. Mereka itu pasti kesulitan tempatnya. Karena kalau sudah dihalang-halangi di dalam mencari tahu, maka akan timbul perlawanan-perlawanan tertentu dari sesama mereka. Nah, dengan adanya media zaman sekarang ini, tidak ada satupun manusia yang dapat bersembunyi teman-teman. Semua terbongkar dan semua bisa diakses. Tinggal bagaimana seseorang itu lebih cerdas untuk bertanya atau mencari tahu, maka akan dapat dibaca dengan teliti. Maka semua pemuka agama saat ini dihaturkan atau disarankan untuk lebih cerdas, karena mereka tidak bisa lagi menutup-nutupi fakta seperti di zaman dulu, yang notabene hanya sebagian orang yang bisa mengakses internet begitu. Sekarang nggak mungkin anak SD sampai tua bisa mengakses, dan mereka nikmati di kamar-kamar mereka gitu ya kan. Dan mereka bisa membanding-bandingkan antara Ustadz si A dengan mualaf si A, mualaf si B dengan Ustadz si B. Maka mereka akan menemukan ada kejanggalan-kejanggalan. Maka mereka akan mencari tahu bahwa apakah keyakinan kami ini benar-benar valid begitu. Nah, berbedanya teman-teman, kalau di kekristenan itu ya pasti dong sesuai dengan fakta sejarah. Tidak perlulah saya terlalu membela-bela, karena Tuhan yang bela kami kan begitu. Kenapa aku bilang sesuai dengan fakta sejarah? Karena kekristenan itu berdiri di atas sejarah dan pelaku sejarah. Yesus Kristus itu pernah ada di dunia 2000 tahun yang lampau dan melakukan banyak mujizat begitu ya. Dan sudah banyak ahli-ahli bidat begitu ya, yang ingin membelokkan ajaran Kristus, Injil yang benar, namun tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Ya karena itu tadi, fakta sejarah tidak mungkin bisa dibelokkan, dibengkokkan, atau siapapun yang membengkokkannya itu ya, apalagi lah yang baru-baru ada kan gitu. Nah, dari sinilah kita bisa memahami iman yang benar hanya iman kepada Kristus. Dialah juru selamat, percayalah engkau dan seluruh keluargamu akan diselamatkan. Bukalah hatimu dan kiranya Allah Roh Kudus bekerja bagimu. Saya pikir sampai di sini saja teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.